masih merasa sedih dan juga masih merasa bersalah atas kematian ayahnya. TU, pasien masih terlihat murung dan sedih dan masa perawatan juga turut dan kriteria hasil ketika berkurang dengan kriteria hasil verbalisasi menerima kehilangan meningkat, C verbalisasi perasaan sedih menurun, D verbalisasi perasaan bersalah atau menyalahkan orang lain menurun, E marah menurun, F pola tidak membaik, tindakan keperawatan. Dengan proses berduka, 1. Mengevaluasi SQ sebelumnya, observasi. 2. Mengidentifikasi sebab ketertarikan pada benda yang hilang atau orang yang meninggal. 3. Mengidentifikasi reaksi awal terhadap kehilangan terapeutik. 4. Memotivasi untuk menguatkan dukungan keluarga atau orang terdekat. 5. Memvalidasi melakukan kebiasaan sesuai dengan budaya, agama, dan norma sosial. 6. Memvalidasi mengekspresikan perasaan dengan cara yang nyaman. C. Edukasi. 7. Mengajarkan melewati proses berduka secara bertahap. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Nadia, perawat yang bertugas selama Mbaknya dirawat di sini. Dengan Mbak siapa namanya? Nama saya Mbak Iza. Oke, baik, dengan Mbak Iza ya. Mbak Iza, apa yang dirasakan hari ini? Saya sedih. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol tentang kehilangan dan berduka? Apakah Mbak Iza bersedia? Ya, Waktunya kurang lebih 15 menit. Mbak Iza mau di ruangan ini saja atau di ruangan yang lain? di ruangan ini. Oke, baik, di ruangan ini saja ya. Mbak Iza, boleh saya tahu Mbak merasa kehilangan siapa ya? Saya Sudah berapa lama? 2 bulan. Apa yang Mbak lakukan setelah mendengarkan kabar tersebut? Saya sedih dan shock. Apakah Mbak sempat menemani ayah Mbak saat meninggal? Tidak sempat. Bagaimana hubungan Mbak Iza dengan ayahnya? Sangat dekat. Apa yang paling sering dirasakan oleh Mbak Iza? Saya merasa sedih dan rindu. Apakah Mbak Iza sering menangis? Iya, sering. Pernah sering marah atau kecewa? Pernah. Pernah tidak? Pernah tidak percaya kalau ayahnya meninggal? Ya, awalnya saya tidak percaya. Bagaimana pola tidur Mbak Iza? Apakah sudah tidur? Ya, saya sudah tidur. Kalau makannya gimana? Saya tidak nafsu untuk makan. Kalau keadaan sekarang Mbak Iza gimana? Apakah sudah berkurang sedihnya? Sedih. Mbak Iza, saya turut berduka cita atas kehilangan ayahnya Mbak Iza ya. Iya, Mbak. Jadi perasaan yang sedih yang Mbak Iza alami itu merupakan hal yang wajar. Baik, Mbak. Mbak Iza, apakah ada yang masih mengganjal di hatinya Mbak Iza? Iya, saya masih belum merasa membahagiakan ayah saya. Kenangan apa yang dilakukan saat Mbak Iza sedih? Saya tidur dan kumpul keluarga gitu. Apa yang Mbak Iza khawatirkan saat ini? Saya khawatir tidak bisa menerima kehilangan ini. Apakah Mbak Iza takut untuk menjalani hidup tanpa ayah? Iya, Kalau saat ini siapa yang mendukung Mbak Iza? ibu dan keluarga. Apa yang ingin Mbak sampaikan kepada ayah Mbak? Saya sayang dan rindu ayah saya. Apa hal yang paling dirindukan saat ini? Perhatian dan nasihat ayah saya. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Iza setelah bercerita? Apakah sudah lega? Saya masih sedikit sedih. Oke, baik Mbak Iza, besok kita bertemu di jam 8 pagi ya. Iya, Mbak Iza mau di ruangan ini saja atau di ruangan yang Mbak Iza nyaman? ini saja. Oke, baik, di ruangan ini saja ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih. Iya. Kondisi pasien, DS-nya, pasien mengatakan masih merasa sedih dan juga masih merasa bersalah atas kematian ayahnya. DO-nya, pasien masih terlihat murung dan sedih. Diagnosa keperawatannya berduka dan tujuan dan kriteria hasilnya berduka berkurang dengan kriteria hasil verbalisasi
menerima kehilangan meningkat, verbalisasi perasaan sedih menurun, verbalisasi perasaan bersalah dan menyalahkan orang lain menurun, marah menurun, pola tidur membaik, dan tindakan keperawatannya yang pertama mengevaluasi SP sebelumnya yaitu SP1, observasinya mengidentifikasi sifat ketertarikan pada benda hilang atau orang yang meninggal. Yang ketiga mengidentifikasi reaksi awal terhadap kehilangan. Kemudian terapeutiknya memotivasi untuk memuatkan dukungan keluarga atau orang terdekat. Kemudian memfasilitasi melakukan kebiasaan sesuai dengan budaya, agama, dan norma sosial. Kemudian memfasilitasi mengekspresikan perasaan dengan cara yang nyaman, misalnya membaca, menulis, dan menggambar atau bermain. Selanjutnya ada edukasi, yaitu mengajarkan melewati proses berduka secara bertahap. Pagi Mbak, perkenalkan saya perawat kemarin. Apakah Mbak masih ingat? Iya Mbak, saya masih ingat. Mbak, apakah masih Mbak merasa sedih atau kesel gitu? Iya Mbak, saya masih merasa sedih. Baik, saya di sini akan menemani Mbak selama 15 menit ke depan untuk membahas perasaan Mbak yang lebih lanjut. Apakah Mbak bersedia? Iya Mbak, saya bersedia. Mbak mau di sini atau di luar? Di sini saja Mbak. Baik kalau begitu. Mbak, apakah Mbak boleh menceritakan sedikit kedekatan Mbak dengan ayah Mbak? Saya dekat dengan ayah saya karena saya sering cerita-cerita sama ayah saya Mbak. Kalau begitu, apa yang membuat Mbak dekat dengan ayah Mbak? Karena saya sering curhat tentang masalah saya kepada ayah saya. Jadi saya merasa dekat dengan ayah saya. Dan apa yang Mbak paling rindukan dari sosok ayah Mbak? Mungkin perhatiannya Mbak. Terima kasih Mbak, mendengarkan adalah hal yang terpenting untuk memahami perasaan Mbak saat ini. Kalau boleh tahu, pertama kali Mbak mendengar kematian ayah Mbak itu apa yang Mbak rasakan? Saya sangat sedih dan sempat tidak percaya kalau ayah saya meninggal dunia Mbak. Apakah Mbak merasakan perbedaannya setelah ayah Mbak meninggal sama ayah Mbak waktu masa hidupnya? Iya Mbak, sekarang saya sering nangis sendiri, sering merasa sendirian. Marah sama kesal, apakah Mbak itu merasakan hal tersebut? Iya Mbak, saya sering menyalahkan diri saya sendiri. Saya paham Mbak tentang perasaan Mbak. Siapa yang biasanya jadi tempat ceritanya Mbak? Sekarang saya bercerita kepada ibu saya Mbak. Saat sedih biasanya Mbak bercerita ke siapa? Kadang juga saya cerita ke kakak saya. Baik, saya tahu Mbak proses ini itu tidak mudah. Ingat ya Mbak, Mbak itu masih memiliki keluarga yang sangat menyayangi Mbak. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Selain keluarga yang membuat Mbak merasa tenang, apakah Mbak itu menenangkan diri secara spiritual juga? Iya Mbak, saya biasanya berdoa dan berzikir. Apa kebiasaan Mbak dalam mendekatkan diri kepada Tuhan? Biasanya saya membaca Al-Quran Mbak. Apakah Mbak rutin melakukannya? Iya Mbak, saya rutin melakukannya. Nah ini kebetulan saya memiliki tasbih Mbak. Mbak jika merasa kurang tenang atau sedih, Mbak bisa berdoa dan berzikir untuk ayah Mbak. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Selain berdoa, Mbak biasanya melakukan kegiatan apa? Saya biasanya mendengarkan musik Mbak. Lalu hobi Mbak, apakah Mbak bisa mengungkapkannya? Biasanya saya suka menulis. Jika Mbak merasa kesal, bisa dialihkan dengan menulis ya Mbak ya? Iya. Di sini saya punya diary Mbak. Nah, Mbak ini bisa menulis perasaan Mbak, rasa kesal Mbak dengan tenang di sini tanpa ada yang ngejudge Mbak gitu ya. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih ya Mbak telah berbagi kegiatan Mbak yang membantu Mbak melewati masa ini. Perasaan sedih dan marah itu wajar dalam proses berduka Mbak. Iya Mbak, saya mengerti. Mbak, jika ingin melewati masa ini, Mbak bisa melakukan dengan hal-hal kecil yang positif dan realistis seperti Mbak itu jalan pagi, atau menulis diary, atau melakukan kegiatan yang lainnya yang Mbak suka. Iya Mbak. Mbak Iza, bagaimana perasaannya setelah berbicara dengan saya? Saya lebih lega setelah bercerita dengan Mbak. Nah, jika Mbak itu tetap merasa kesal atau sedih, Mbak bisa melakukan kegiatan yang Mbak sukai seperti tadi menulis,
mendengarkan musik atau Mbak berzikir juga boleh. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Saya akan Baik. mencobanya. Baik, untuk besok kita akan ketemu jam 8 ya Mbak ya. Iya Mbak, Mbak mau di sini atau di ruangan yang lain? di sini saja Mbak. Baik, kalau gitu saya permisi ya Mbak. Selamat pagi. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Pasien, yaitu pasien mengatakan setiap penulis perasaannya merasa teringat dan sedih. Lalu DO-nya itu pasien masih melamun dan masih memegang buku hariannya. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, pertama ada validasi menerima kehilangan itu meningkat, validasi harapan itu meningkat, lalu validasi perasaan itu meningkat, validasi perasaan bersedih itu menurun, lalu validasi perasaan bersalah itu menurun, menangis menurun, marah menurun, pola tidur membaik. Lalu pada SPTK-nya, pertama ada mengevaluasi SP sebelumnya yaitu SP2, lalu mengidentifikasi fungsi marah, frustasi, dan amuk bagi pasien, lalu mengidentifikasi hal yang telah memicu emosi, lalu mendiskusikan strategi coping yang dapat digunakan, memfasilitasi mengungkapkan perasaan cemas, marah, dan sedih, membakat pernyataan suportif dan empati selama fase berduka, lalu menjelaskan konsekuensi tindakan menghadapi rasa bersalahnya. Selamat pagi Mbak, apakah Mbak ingat dengan saya, perawat yang kemarin? Pagi, iya masih. Baiklah Mbak, sesuai janji saya kemarin, sekarang saya akan mengajarkan Mbak cara untuk mengelola emosi dengan waktu 15 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Mbak mau di ruangan ini atau di tempat lain? Saya akan di ruangan ini. Oke Mbak, kalau begitu. Mbak, apa yang membuat Mbak merasa marah atau sedih ketika mengingat kejadian tersebut? Saya merasa bersalah tentang kejadian tersebut, Mbak. Apa yang Mbak lakukan ketika Mbak merasa perasaan marah atau yang sedih itu muncul? Saya sedih dan saya ingin menyendiri. Apakah perasaan marah atau sedih itu membuat Mbak terganggu aktivitasnya? Iya, saya jadi sulit tidur dan tidak semangat. Kira-kira apa yang ingin Mbak ungkapkan atau capai ketika perasaan itu muncul? Saya ingin mengungkapkan kesedihan itu, kesedihan yang saya rasakan, Mbak. Hal apa yang Mbak ingat saat kejadian tersebut? Saat melihat ayah atau mengingat kejadian itu. Apakah ada situasi tertentu ketika Mbak merasa sedih untuk menjadi lebih kuat? Saat saya sendirian. Apakah ada orang, tempat, atau benda yang mengingatkan Mbak tentang kejadian tersebut? Mengingatkan ayah saya sering mengingatkan saya pada ayah saya. Kapan biasanya perasaan marah atau sedih itu sering muncul? Biasanya sih pada waktu malam hari. Fitwes. Selama ini apa yang Mbak lakukan ketika perasaan sedih dan marah itu muncul? Saya biasanya menulis, berdoa, gitu. Oke, kalau begitu Mbak sekarang itu sukanya menulis, berdoa, dan berzikir ya. Apakah ada kegiatan yang lainnya? Mungkin berbicara dengan keluarga itu bisa membantu saya. Kalau boleh tahu siapa yang Mbak biasanya sering ajak bicara? Saya biasanya sering ajak ibu saya. Oh, kalau Mbak, dapatkah sekarang Mbak menceritakan perasaan yang Mbak alami hari ini? Saya masih merasa sedih dan bersalah. Apa yang paling mengganggu perasaan Mbak ketika mengingat kejadian tersebut? Saya sering memikirkan kejadian itu. Apakah marah, sedih, dan cemas masih
Mbak rasakan sampai saat ini? Iya, saya masih merasa takut dan kecewa marah juga. Saya memahami bahwa kejadian tersebut masih membuat Mbak merasa sedih. Mbak sudah berusaha mengungkapkan perasaan Mbak kepada saya. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Mbak menjadi lebih kuat ketika perasaan sedih itu muncul? Dukungan keluarga membuat saya lebih kuat, Mbak. Oh iya. Mbak masih merasa bersalah tentang kejadian tersebut? Iya, saya sering merasa bersalah. Menurut Mbak, jika rasa sedih dan cemas itu tidak diungkapkan, Mbak bagaimana? Saya akan sering melamun dan tidak bersemangat. Saya sudah 15 menit berlalu. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang hari ini? Saya merasa sedikit lebih lega dan tenang. Sedikit lebih tenang setelah mengungkapkan perasaan saya. Baiklah, untuk pertemuan besok kita akan membicarakan tentang tuntutan berpikir di jam 3 sore. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Untuk besok kita mau berbincang di mana? Di sini atau di tempat lain? Saya di sini saja. Oke, kalau gitu kita bertemu besok ya Mbak. Terima kasih Mbak. Iya. Kondisi pasien, data subjektifnya, pasien mengatakan sudah mulai melakukan banyak aktivitas agar tidak kepikiran ayahnya. Data objektif, pasien mulai tampak tenang, pasien mulai menyadari perasaan yang sudah diungkapkan. Diagnosa keperawatan, berduka. Tujuan dan kriteria hasil: 1. Berduka berkurang dengan kriteria hasil verbalisasi menerima kehilangan meningkat, verbalisasi harapan meningkat, verbalisasi perasaan sedih menurun, menangis menurun. Tindakan keperawatan, dukungan emosional: 1. Mengevaluasi SP sebelumnya, SP3. A. Terapeutik: 1. Melakukan sentuhan untuk memberikan dukungan, misalnya merangkul, menepuk-nepuk. 2. Menetapkan bersama pasien dan pastikan keamanan selama ansietas jika perlu. 3. Mengurangi tuntutan berpikir saat sakit atau lelah. B. Edukasi: 1. Menganjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami, misalnya ansietas, marah, sedih. 2. Menganjurkan mengungkapkan pengalaman emosional sebelumnya dan pola respon yang biasa digunakan. C. Terapeutik: 1. Mengajarkan penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat. D. Kolaborasi: 1. Merujuk untuk konseling jika perlu. Assalamualaikum Mbak, selamat sore. Apakah Mbak masih ingat dengan saya? Iya masih. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apakah Mbak masih merasa sedih? Iya masih merasa sedih kalau ingat almarhum ayah. Ya, sesuai janji kita kemarin ya Mbak, hari ini kita akan membahas tentang tuntutan berpikir. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Untuk tempatnya Mbak kemarin mintanya di sini ya. Iya. Apakah Mbak bersedia? Iya. Mbak masih merasa sedih ya. Saya dengar Mbak sudah melakukan banyak aktivitas. Kalau boleh tahu aktivitas apa yang Mbak lakukan untuk mengisi waktu luang ini? Biasanya saya tuh mengerjakan pekerjaan rumah, memasak, membantu ibu, menonton televisi, kadang juga berbincang dengan keluarga. Wah, sudah banyak ya yang aktivitas Mbak lakukan. Saya percaya Mbak dapat kembali semangat untuk menjalani kehidupan ini. Memang hakikatnya manusia itu meninggal, tapi Mbak jangan sedih-sedih lagi ya. Nanti kalau Mbak sedih, Mbak tambah jatuh sakit. Iya, saya sedang berusaha. Tidak apa-apa, perasaan sedih itu seringkali muncul, tapi itu biasa Mbak. Ketika perasaan sedih itu muncul, apa biasanya yang terlintas dalam pikiran Mbak? Biasanya saya itu berdoa, sholat, membaca Al-Quran, bersolawat. Memang setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda untuk menghadapi duka. Selain menangis, apa ada hal lain yang Mbak lakukan untuk mengatasi perasaan tersebut? Menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah dan melakukan hal-hal positif seperti tadi. Ya, dengan menceritakan apa yang Mbak rasakan kepada orang lain itu bisa membantu, bisa
sedikit membantu untuk mengatasi perasaan Mbak. Mengalihkan perhatian itu dapat membantu dalam jangka waktu yang pendek. Tapi penting juga untuk mengatasi perasaan tersumbat secara langsung. Apa sebelumnya Mbak sudah bercerita dengan keluarga atau teman dekat Mbak tentang perasaan Mbak sebelumnya? Iya, karena saya pernah bercerita ke ibu. Apakah Mbak sebelumnya merasa lebih nyaman ketika bercerita dan memendam perasaan Mbak? Dulu lebih sering memendam, tapi sekarang lebih suka cerita, sharing-sharing ke ibu sama keluarga. Membicarakan apa yang dirasakan memang tidak enak, apalagi tentang perasaan kehilangan. Tapi itu juga dapat membantu Mbak dalam proses penyembuhan. Mencari dukungan dari keluarga atau teman dekat itu bisa menjadi mekanisme pertahanan yang kuat loh Mbak. Iya, saya akan mencoba lebih terbuka kepada keluarga saya. Nah, jika Mbak membutuhkan bantuan saya lebih lanjut, saya masih di sini dan Mbak bisa menghubungi saya ya. Terima kasih atas sarannya dan dukungannya. Iya Mbak. Baik Mbak, bagaimana perasaan Mbak hari ini setelah mengobrol kita? Sedikit lega. Baik Mbak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perasaan khawatir. Untuk jamnya besok di jam 9 pagi ya Mbak, apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Untuk tempatnya Mbak sepertinya lebih nyaman di sini ya. Iya. Beda. Hari ini kita cukupkan ngobrol sampai ini ya Mbak. Terima kasih waktunya. Besok kita bertemu lagi di jam 9 pagi di ruangan ini ya Mbak. Terima kasih Mbak. Data subjektifnya, pasien mengatakan sudah mulai merasa lebih tenang dan mampu menerima kondisinya. Untuk data objektifnya, pasien sudah tampak mulai tenang. Diagnosanya yakni berduka, tujuan dan kriteria hasil. Yang pertama, marah menurun. Yang kedua, verbalisasi perasaan keberdayaan meningkat. Dan yang ketiga, interaksi dengan orang terdekat atau pemimpin spiritual membaik. Untuk tindakan keperawatannya yaitu mengevaluasi SP sebelumnya, yaitu SP4, lalu mengidentifikasi perasaan khawatir, kesepian dan tidak kepercayaan, mengidentifikasi pandangan tentang hambatan antara spiritual dan kesehatan, memberikan kesempatan mengekspresikan perasaan tentang penyakit dan kematian, memberikan kesempatan mengekspresikan dan meredakan amarah secara cepat, menganjurkan berinteraksi dengan keluarga, teman atau orang terdekat lainnya, meyakinkan bahwa perawat bersedia mendukung selama masa ketidakberdayaan, dan yang terakhir, menganjurkan berpartisipasi dalam kelompok pendukung. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Pagi, Bagaimana dengan perasaan Mbak hari ini? sedikit baik. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan membahas tentang perasaan khawatir serta pandangan hubungan antara spiritual dan kesehatan. Baik, Mbak. Untuk waktunya saya akan menemani Mbak kurang lebihnya 20 menit ke depan. Untuk tempatnya Mbak mau di mana? Di sini. Baik. Mbak, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Mbak dalam menjalani kondisi seperti ini. Apakah masih ada rasa takut, khawatir atau merasa sendiri? Iya, Bu. Saya sering merasa sedih dan kesepian. Ketika memikirkan kondisi kesehatan Mbak saat ini, hal apa yang paling sering membuat Mbak merasa cemas? Saya khawatir dengan kondisi keluarga saya. Apakah pernah muncul perasaan sulit menerima keadaan? Iya, Bu. Saya masih sulit menerima kepergian ayah. Menurut Mbak, apakah keyakinan atau kegiatan spiritual yang Mbak lakukan memiliki pengaruh terhadap kondisi ketenangan atau kesehatan Mbak? Iya, Bu. Berdoa membuat saya lebih tenang. Saat menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang, apakah Mbak merasa lebih dekat dengan Tuhan atau justru sebaliknya? Saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Bagaimana perasaan Mbak setelah berdoa, beribadah, atau melakukan kegiatan spiritual? Saya merasa lebih lega dan ikhlas. Mbak, saya ingin memberikan kesempatan Mbak
untuk bercerita apapun yang Mbak sedang rasakan. Saya sangat kehilangan ayah saya. Apakah ada pikiran untuk ketakutan tertentu mengenai perjalanan selama ini? Saya takut kehilangan orang yang saya sayangi lagi. Apakah Mbak memiliki perasaan atau pikiran seperti yang ingin dibicarakan? Iya Bu, saya sangat sulit menerima kehilangan ini. Apakah ada sesuatu yang membuat Mbak merasa kesal atau tidak adil? Kadang saya merasa keadaan ini tidak adil. Jika ada marah atau selama ini yang dipendam, Mbak bisa menceritakan kepada saya. Saya sempat marah dan kecewa. Menurut Mbak, apa yang paling Mbak kecewa? Karena belum banyak yang bisa saya lakukan untuk ayah. Bagaimana hubungan Mbak dengan keluarga atau teman sedekat? Mereka sangat mendukung saya. Saya menganjurkan Mbak untuk tetap berkomunikasi dan berbagi perasaan, cerita dengan orang yang Mbak percaya ya. Baik Bu, saya akan mencoba lebih terbuka. Kalau boleh tahu, siapa orang yang selama ini paling memberikan rasa nyaman serta dukungan kepada Mbak? Ibu dan kakak saya. Baik, perasaan sedih, takut, atau tidak berdaya yang Mbak rasakan tidak perlu dihadapi sendirian ya. Ya. Karena kami siap untuk mendampingi Mbak. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang. Saya dan tim medis kesehatan akan berusaha membantu untuk memenuhi kebutuhan Mbak. Terima kasih atas bantuannya Bu. Jika sewaktu-waktu Mbak merasa membutuhkan teman bicara, Mbak bisa hubungi saya ya. Baik Bu, saya akan menyampaikannya. Apakah Mbak pernah mempertimbangkan untuk bergabung seperti kelompok-kelompok pendukung lainnya? Belum Bu, tetapi saya tertarik. Dalam kelompok pendukung, Mbak dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan semangat dari orang lain. Saya rasa itu bisa membantu. Jika Mbak berminat, saya dapat membantu memberikan informasi mengenai kelompok atau komunitas. Baik Bu, saya bersedia. Bagaimana perasaan Mbak setelah ngobrol dengan saya? Alhamdulillah tak sedikit tenang. Baiklah, jika Mbak merasa khawatir, kesepian, atau ketidakberdayaan, Mbak bisa melakukan kegiatan atau mengobrol dengan keluarga ya, untuk bercerita. Baik Mbak. Untuk waktu yang akan mendatang, untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbincang tentang harapan dan faktor kekuatan. Untuk waktunya besok jam 9 pagi, bisa? Bisa Mbak. Nah, untuk tempatnya Mbak mau di sini atau di tempat lain? Di sini saja. Baiklah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Terima kasih Ya, untuk waktunya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kondisi pasien, data subjektif, pasien mengatakan merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Data objektif, pasien terlihat rileks setelah melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Diagnosa keperawatan berduka. Tujuan dan kriteria hasil berduka berkurang dengan kriteria hasil verbalisasi perasaan bersalah menurun, verbalisasi menyalahkan diri sendiri menurun. Tindakan keperawatan, dukungan proses berduka, dukungan emosional. Observasi mengidentifikasi harapan dan kekuatan pasien, mengidentifikasi ketaatan dalam beragama. Terapeutik menyediakan privasi dan waktu tenang untuk aktivitas spiritual, memfasilitasi melakukan kegiatan ibadah, mengajarkan metode relaksasi, meditasi, dan imajinasi terbimbing, mengatur kunjungan dengan rohaniwan seperti ustadz, pendeta, romo, dan biksu. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Masih ingat dengan saya? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik, masih ingat. Baik, sesuai dengan janji kemarin, saya akan membantu Mbak merasa lebih baik selama masa berduka ini. Waktunya kurang lebih 15 menit, apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, sesuai janji kemarin kita akan melakukan di tempat ini ya Mbak ya? Baik Bu. Baik Mbak, sebelum kita melanjutkan kegiatan hari ini, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Mbak setelah latihan yang sudah kita lakukan kemarin. Saya merasa lebih tenang. Baik, apakah Mbak masih ingat apa saja yang kita pelajari setelah pertemuan sebelumnya? Masih ingat tentang relaksasi nafas dalam. Baik, apakah Mbak sempat mencoba melakukannya sendiri? Iya, sempat Bu. Bagaimana perasaan Mbak setelah melakukannya? Saya merasa jadi lebih rileks. Apakah ada kesulitan yang Mbak alami saat mencoba latihan tersebut? Tidak ada sih. Baik, menurut Mbak bagian mana yang paling membantu mengurangi rasa sedih yang Mbak alami? Melakukan latihan nafas dalam.
Apa harapan Mbak selama menjalani perawatan ini? Saya ingin lebih kuat dan ikhlas. Oke, hal apa yang paling ingin Mbak capai agar merasa lebih baik? Saya ingin merasa lebih tenang semua. Bagaimana keadaan yang ingin Mbak rasakan setelah perawatan ini selesai? Saya ingin bisa menerima keadaan ini. Menurut Mbak, apa yang dapat membantu Mbak mencapai harapan tersebut? Dukungan keluarga dan doa sih. Selama menghadapi masalah yang sulit sebelumnya, apa yang biasanya membuat Mbak itu merasa tetap bertahan? Biasanya saya berdoa dan bercerita kepada keluarga. Apakah ada seseorang yang selama ini selalu memberikan dukungan kepada Mbak? Ada, yaitu ibu saya. Kekuatan apa yang Mbak miliki yang dapat membuat Mbak membantu untuk menghadapi situasi yang saat ini? Saya berusaha tetap sabar. Saya melihat Mbak tetap berusaha menjalani perawatan dengan baik. Itu merupakan salah satu kekuatan yang Mbak miliki. Menurut Mbak, hal positif apa yang masih Mbak miliki sampai saat ini? Saya masih memiliki keluarga yang peduli dengan saya. Bolehkah saya bertanya tentang keyakinan agama Mbak? Boleh, Bu. Seberapa penting agama Mbak bagi kehidupan Mbak? Sangat penting sih bagi saya. Apakah Mbak rutin menjalankan ibadah sehari-hari sebelum dirawat di sini? Iya, rutin. Ibadah apa yang biasanya Mbak lakukan? Biasanya sholat dan membaca Al-Quran. Apa kegiatan ibadah membantu Mbak merasa lebih tenang? Iya sih, sangat membantu. Saat menghadapi kesedihan atau masalah, apakah Mbak biasanya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Iya, Bu. Apakah ada doa atau kegiatan keagamaan tertentu yang membuat Mbak merasa lebih nyaman? Baca doa dan berpikir. Apakah selama berada di sini Mbak masih dapat menjalani ibadah tersebut? Masih, Bu. Apakah ada hambatan yang membuat Mbak merasa sulit melakukan kegiatan ibadah di sini? Kadang sulit berkonsentrasi. Apakah Mbak ingin mendapatkan dukungan agar dapat beribadah dengan lebih nyaman selama menjalani perawatan? Iya, Bu. Kami telah menyiapkan sebuah ruangan yang tenang untuk Mbak bisa beribadah tersebut. Terima kasih, Bu. Apakah Mbak lebih nyaman beribadah sendiri atau didampingi oleh keluarga? Saya lebih nyaman sendiri. Kapan waktu yang paling nyaman bagi Mbak untuk menggunakan ruangan tersebut? Pagi hari. Apakah suasana yang tenang membantu Mbak merasa lebih nyaman dalam beribadah? Iya, membantu. Baik Mbak, kami akan menjaga agar suasana tetap tenang selama Mbak menggunakan ruangan tersebut. Jika Mbak ingin menggunakan ruangan di luar jadwal yang sudah ditentukan, silakan memberitahu kami ya Mbak. Baik, Bu. Apakah ada hal yang dapat kami lakukan agar Mbak merasa lebih nyaman saat melakukan aktivitas spiritual? Tidak ada. Apakah ada alat atau bahan khusus yang Mbak butuhkan untuk beribadah? Tidak ada, Bu. Baik, kami akan menyediakan sajadah dan Al-Quran untuk Mbak ya Mbak. Terima kasih. Apakah ada perlengkapan lain yang Mbak perlukan? Tidak ada. Apakah Mbak ingin diingatkan ketika waktu ibadah tiba? Boleh, Bu. Jika Mbak merasa kurang sehat untuk beribadah seperti biasanya, kita dapat menyesuaikan sesuai kemampuan Mbak. Silakan Mbak melakukan ibadah dengan nyaman. Saya akan bantu jika ada yang diperlukan. Baik, Bu. Bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan ibadah? Saya merasa lebih lega. Apakah ibadah yang Mbak lakukan membantu mengurangi kesedihan yang Mbak alami? Iya sih, sedikit berkurang. Saya ingin membantu Mbak merasa lebih tenang dan mengajarkan teknik relaksasi. Apakah sebelumnya Mbak sudah melakukan teknik relaksasi? Enak. Baik Mbak ya, kita akan melakukan lagi dengan tarik nafas melalui hidung dengan 4 ketukan, lalu ditahan dengan 2 ketukan, lalu dihembuskan lewat mulut dengan bibir mencucu dengan ketukan 6. Apakah Mbak bersedia? Baik, Bu, bersedia. Baik, mari kita lakukan ya Mbak ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, lalu hembuskan lewat mulut 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Mbak bisa ulangi selama 3 kali dalam sehari ya Mbak ya. Baik, Bu. Jika Mbak merasa ingin lebih fokus lagi, Mbak bisa pejamkan mata dan bayangkan bahwa sekeliling Mbak itu sesuai dengan keinginan Mbak. Baik. Kami dapat mengatur kunjungan dari seorang ustadz untuk berbicara dan memberikan dukungan spiritual kepada Mbak. Apakah Mbak bersedia jika kami mengatur kunjungan tersebut? Ya, saya bersedia. Apakah sebelumnya Mbak pernah berkonsultasi dengan ustadz ketika menghadapi masalah? Pernah, Bu. Adakah hal yang ingin Mbak sampaikan atau tanyakan kepada kami? Saya rasa tidak ada. Menurut Mbak, apakah dukungan spiritual dapat membantu Mbak menghadapi masalah saat ini? Saya rasa bisa membantu. Baik, kami akan menghubungi Ustadz dan mengatur jadwal kunjungan untuk Mbak. Nanti jika jadwal kunjungan sudah ditentukan, kami akan memberitahukan kepada Mbak. Baik, Bu. Semoga dengan adanya dukungan spiritual tersebut, Mbak dapat merasa lebih tenang dan lebih kuat dalam menghadapi keadaan ini. Baik, terima kasih. Bagaimana perasaan Mbak setelah semua yang telah kita lakukan bersama? Saya merasa lebih tenang dan lebih kuat. Coba Mbak sebutkan apa saja yang telah kita lakukan. Teknik relaksasi, meditasi, ibadah, dan dukungan spiritual. Baik Mbak, kami akan terus memberikan dukungan bahkan setelah Mbak meninggalkan tempat ini. Terima kasih, Bu. Baik, kami akan memastikan Mbak mendapatkan dukungan yang Mbak
lakukan. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada hal lain yang Mbak perlukan. Baik Mbak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbincang-bincang mengenai apa yang Mbak rasakan terhadap pasien lain. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia. Besok kita akan bertemu pada jam 9 pagi ya Mbak ya. Untuk besok Mbak ingin berbincang di mana? Apakah tetap ingin di sini atau di tempat lain? Saya ingin di taman saja. Baiklah, besok kita akan bertemu lagi di taman ya Mbak. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi pasien, DS, pasien mengatakan dirinya cemas. DO, pasien tampak cemas dan pasien tampak gelisah. Untuk diagnosa keperawatannya yaitu berduka, tujuan dan kriteria hasil, berduka berkurang dengan kriteria hasil, verbalisasi menerima kehilangan meningkat, verbalisasi harapan meningkat, verbalisasi perasaan sedih menurun, dan menangis menurun. Untuk tindakan keperawatan yang ada promosi coping, yaitu yang pertama mengevaluasi SP sebelumnya yaitu SP 6, lalu selanjutnya ada terapeutik, yaitu yang pertama memberikan dukungan emosional kepada pasien dengan mendengarkan secara aktif. Lalu yang kedua, membantu pasien mengenali dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Lalu yang ketiga, melatih pasien menggunakan mekanisme coping adaptif seperti teknik relaksasi, contoh pernapasan dalam. Lalu selanjutnya ada mendorong pasien untuk berfokus pada aspek-aspek yang dapat dikendalikan dari situasi. Lalu ada edukasi, yang pertama mengajarkan pasien tentang strategi coping yang sehat. Lalu yang kedua, memberikan panduan dalam menyusun langkah-langkah pemecahan masalah. Lalu yang terakhir itu ada kolaborasi, yaitu berkolaborasi dengan keluarga pasien untuk menciptakan lingkungan yang mendukung mekanisme coping adaptif. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Saya perawat yang kemarin bertemu dengan Mbak. Selamat pagi Sus, Alhamdulillah kabarnya sedikit lebih baik walaupun kadang masih merasa sedih dan cemas. Bagaimana perasaan Mbak setelah pertemuan yang kemarin? Apakah ada perasaan yang ingin Mbak sampaikan? Setelah kemarin saya merasa sedikit lega karena bisa bercerita, tapi kalau mengingat orang yang saya kehilangan, saya masih sedih dan kadang khawatir menjalani hari-hari ke depan tanpa beliau. Hari ini kita akan membahas tentang perasaan Mbak mengenai peran dan hubungan setelah kehilangan. Baik, saya bersedia. Saya akan menemani Mbak selama 10-15 menit, apakah itu cukup? Iya, cukup. Baik, Mbak ingin mengobrol di sini atau di tempat yang lebih nyaman? Di sini aja sudah nyaman. Silakan ceritakan apa yang Mbak rasakan saat ini. Saat ini saya masih sering merasa sedih dan rindu. Kadang saya merasa kehilangan sosok yang selalu ada untuk saya. Ada kalanya saya juga merasa sedih sendiri. Kehilangan seseorang berarti tentu bukan hal yang mudah, tetapi wajar jika Mbak masih merasa kehilangan, merasa kerinduan dan khawatiran. Iya, saya juga merasa seperti itu. Kadang saya ingin kuat, tapi ada saat-saat saya tidak bisa menahan rasa sedih. Baik, terima kasih Mbak sudah berbagi cerita dan perasaan Mbak kepada saya. Sama-sama, saya juga merasa lebih lega setelah menceritakan apa yang saya rasakan. Ketika mengingat kehilangan yang terjadi, apa perasaan yang paling sering muncul? Yang paling sering muncul adalah sedih dan rindu. Kadang saya juga merasa takut dan khawatir menjalani kehidupan tanpa orang yang saya sayangi. Tidak apa-apa jika sesekali menangis karena merasa sedih. Iya, saya memang kadang menangis. Setelah menangis, biasanya perasaan saya sedikit lebih lega. Silakan Mbak posisi duduk dengan nyaman dan ikuti saya ya dalam teknik relaksasi. Oke, Mbak silakan duduk dengan tenang. Sekarang tarik nafas dalam 4 hitungan, lalu tahan nafas selama 2 hitungan dan hembuskan selama 6 hitungan. Bisa dimengerti Mbak? Oke, kita coba ya. Ayo tahan nafas. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2 dan hembuskan selama 6 hitungan. Nah, saat Mbak menghembuskan nafas, bayangkan beban dan rasa sedih itu keluar bersama dengan hembusan ya. Kita coba lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan latihan pernafasan ini? Saya merasa lebih tenang dan badan saya juga terasa lebih rileks. Pikiran saya juga tidak terlalu penuh seperti sebelumnya. Latihan ini dapat dilakukan secara mandiri ketika rasa cemas itu muncul. Menurut Mbak, kegiatan apa yang biasanya membuat Mbak merasa lebih nyaman? Biasanya saya merasa lebih tenang kalau bercerita dengan keluarga atau teman dekat, berdoa dan melakukan kegiatan yang saya sukai supaya pikiran saya tidak terlalu larut dalam kesedihan. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu strategi coping yang sehat. Iya, saya akan mencoba lebih sering melakukan kegiatan-kegiatan itu. Terus selama ini siapa yang paling sering memberikan dukungan ketika Mbak merasa sedih? Keluarga saya, terutama ibu dan saudara saya, mereka sering menemani dan memberikan semangat. Ketika Mbak merasa sedih atau memberikan dukungan, cobalah untuk menyampaikan apa yang Mbak rasakan kepada keluarga terdekat Mbak. Baik, saya akan mencoba lebih terbuka kepada keluarga dan meminta dukungan ketika saya merasa sedih. Bagaimana perasaan Mbak setelah melakukan sesi ini? Apakah latihan relaksasi tadi sangat membantu?
Saya merasa lebih tenang dan lebih lega setelah bercerita. Setelah melakukan latihan relaksasi, latihan tadi cukup membantu mengurangi rasa cemas dan sedih yang saya rasakan. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana mengatasi kecemasan itu. Baik, saya siap. Untuk besok kita akan bertemu pukul 8 pagi. Baik, saya akan datang. Apakah Mbak ingin melanjutkan berbicara di sini atau di tempat yang lebih nyaman? Di ruang ini saja sudah nyaman menurut saya. Baik, terima kasih. Untuk data subjektifnya, pasien mengatakan latihan relaksasi kemarin membantu, tetapi kecemasan masih sering muncul pada saat malam hari dan masih sulit mengatur harapan. Untuk data objektifnya, pasien tampak cemas namun lebih tenang dibanding sebelumnya, mampu mengungkapkan perasaan dan mulai menunjukkan respon coping yang lebih adaptif. Untuk diagnosanya berduka, dan tujuan dan kriteria hasil, verbalisasi menerima kehilangan meningkat, verbalisasi harapan meningkat, verbalisasi perasaan sedih menurun, dan menangis menurun. Untuk tindakan keperawatannya, yang pertama promosi coping, yaitu mengevaluasi aspek sebelumnya, yaitu aspek 7. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kecemasan atau stres pasien. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber stres utama. Yang keempat, mengevaluasi kemampuan coping pasien. Yang kelima, menggali pengalaman pasien dalam menghadapi masalah sebelumnya. Dan yang keenam, memantau respon emosional dan fisik pasien setelah intervensi. Untuk terapeutik, yaitu memberikan dukungan emosional kepada pasien dengan mendengarkan secara aktif. Yang kedua, memfasilitasi pasien mengungkapkan perasaan cemas, sedih, atau takut. Yang ketiga, melatih teknik relaksasi. Yang keempat, membantu pasien fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Yang kelima, merevisi teknik coping bersama pasien sesuai pengalaman. Dan yang terakhir, memberikan penguatan positif atas usaha pasien. Untuk edukasi, yang pertama mengajarkan pasien tentang strategi coping yang sehat. Yang kedua, membimbing pasien menyusun harapan yang realistis. Yang ketiga, menganjurkan latihan relaksasi secara mandiri. Dan yang keempat, memberikan pemahaman tentang pentingnya konsistensi coping. Untuk kolaborasi, yaitu berkolaborasi dengan keluarga pasien untuk menciptakan lingkungan yang mendukung mekanisme coping adaptif. Selamat pagi Mbak, saya perawat yang kemarin yang mendampingi Mbak. Bagaimana Mbak setelah melakukan latihan relaksasi kemarin? Apakah Mbak merasa lebih baik? Alhamdulillah cukup baik meskipun masih sedikit cemas. Hari ini kita akan melakukan latihan kecemasan dan stres ya Mbak. Itu saya bersedia. Saya di sini akan mendampingi Mbak selama 15-20 menit. Apakah cukup itu untuk Mbak? Cukup sus. Apakah tempat ini nyaman untuk Mbak atau ada tempat yang lebih nyaman? Iya sus, tempatnya nyaman buat saya. Baik Mbak, bagaimana tingkat kecemasan yang Mbak rasakan hari ini? Masih ada tapi sudah berkurang. Apa yang paling membuat Mbak merasa cemas? Masalah keluarga dan masa depan. Apa yang biasanya Mbak lakukan saat cemas? Mendengarkan musik dan bercerita kepada keluarga. Apa yang pernah membantu Mbak menghadapi masalah sebelumnya? Berdoa dan berpikiran positif. Bagaimana perasaan Mbak setelah latihan relaksasi? Saya merasa rileks. Saya akan mendampingi Mbak selama proses ini ya Mbak. Terima kasih sus, saya merasa lebih tenang. Apa yang paling mengganggu pikiran Mbak saat ini? Saya takut tidak mampu menghadapi masalah. Mari lakukan latihan relaksasi Baik, terlebih dahulu. baik, saya siap. Baik Mbak, silakan duduk dengan tenang dan pejamkan mata terlebih dahulu. Lalu tarik nafas secara perlahan sampai 2-3 hitungan. Dan tahan nafas sampai 4 hitungan. Lalu hembuskan nafas melalui mulut selama 6 hitungan. Baik Mbak. Apa yang masih bisa Mbak lakukan saat ini? Mengatur aktivitas hari saya. Saya melihat usaha yang baik dari Mbak. Terima kasih sus. Gunakan relaksasi dan dukungan keluarga saat cemas ya Mbak. Baik, saya akan mencoba. Mari tetapkan target yang sederhana terlebih dahulu ya Mbak. Baik, selesai seperti ini. Latihan relaksasi setiap hari ya Mbak.
Baik, saya akan bersedia. Lakukan strategi ini secara rutin agar lebih efektif ya Mbak. Baik, saya akan bersedia. Apakah Mbak bersedia melibatkan keluarga dalam proses ini? Ya, saya bersedia. Bagaimana perasaan Mbak setelah sesi ini? Saya merasa lebih tenang, Sus. Terus lakukan latihan relaksasi di rumah ya Mbak. Baik, saya akan melakukannya. Besok kita akan membahas strategi coping lainnya. Baik, Sus. Kita bertemu besok pada pukul 08. Apakah Mbak bersedia? Baik, Sus, saya bersedia. Data subjektifnya, keluarga pasien mengatakan bahwa anaknya belum bisa menerima kenyataan atas kehilangan ayahnya. Data objektifnya, keluarga pasien memahami dan mampu menjelaskan kembali informasi yang disampaikan perawat. Diagnosa keperawatan, berduka, tujuan dan kriteria hasil. Yang pertama berduka, berkurang dengan kriteria hasil. Dan yang kedua, verbalisasi kemampuan mengatasi masalah meningkat. Dan yang ketiga, verbalisasi pengakuan masalah meningkat. Dan yang keempat, minat mengikuti perawatan atau pengobatan meningkat. Dan yang kelima, kemampuan membina hubungan meningkat. Tindakan keperawatan, dukungan keluarga merencanakan perawatan. Yang pertama, membina hubungan saling percaya. Observasi. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan keluarga tentang kesehatan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi konsekuensi tidak menggunakan tindakan bersama keluarga. Dan yang keempat, menginformasi fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan keluarga. Yang B, yang terapeutik. Yang kelima, memotivasi pengembangan sikap dan emosi yang mendukung upaya kesehatan. Dan yang keenam, menggunakan saran dan fasilitas yang ada dalam keluarga. Dan yang ketujuh, menjelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa sikap mengingkari, marah, tawar, menawar, depresi, dan menerima adalah wajar dalam menghadapi kehilangan. Dan yang ke-8, menginformasikan fasilitas kesehatan yang ada di lingkungan keluarga. Selamat pagi, Mas. Perkenalkan, saya perawat Laura yang merawat Mbak Iza selama sakit. Apa benar ini dengan Masnya Mbak Iza? Iya benar. Baik, di sini saya akan berdiskusi dan menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan oleh keluarga. Untuk waktunya sekitar 15-20 menit. Tempatnya apakah Mas mau di ruang perawat apa di sini? Di sini. Baik, Mas. Terima kasih Mas sudah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Mas. Saya di sini akan membantu Mas dan Mbak Iza selama proses perawatan. Apakah Mas sudah mengetahui kondisi Iza saat ini? Sedikit Mas, saya tahu Iza masih merasa sedih atas kehilangan ayahnya. Saya ingin mendengar dan memahami apa yang Mas rasakan. Saya khawatir dengan kondisi Mbak Iza dan ingin dia segera membaik. Boleh saya tahu apa yang menjadi kebutuhan dan harapan keluarga saat ini terkait dengan kondisi Iza? Saya berharap Iza bisa lebih tenang dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Saya akan bekerja sama dengan keluarga untuk proses perawatan Iza. Namun keluarga kurang terlibat, maka proses pemulihannya akan berlangsung lebih lama. Baik Mas. Kondisi emosi Mbak Iza juga dapat menjadi kurang stabil. Saya mengerti Mas. Saya juga ingin menginformasikan bahwa ada beberapa fasilitas kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga, seperti puskesmas yang terdekat untuk konsultasi dan pemantauan kesehatan. Baik Mas. Saya juga mengajak keluarga untuk membantu Mbak Iza mengembangkan sikap dan emosi positif, dapat membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Saya akan berusaha memberikan dukungan yang terbaik. Mas, manfaat sarana dan dukungan yang ada dalam keluarga
untuk berbicara. Baik, Mas, saya akan mencoba melakukannya. Dalam menghadapi kehilangan, berbagai perasaan dapat muncul seperti ada rasa sedih, rasa marah. Itu merupakan hal yang wajar. Nah, setiap orang memiliki cara dan waktu yang berbeda hingga akhirnya mencapai tahap penerimaan. Dan saya akan membantu Mbak Iza dan keluarga selama proses. Selain dukungan dari keluarga, terdapat fasilitas yang lain seperti bisa berkonsultasi dengan konselor atau psikologi apabila diperlukan. Apakah Mas bisa mengulang kembali diskusi yang hari ini kita bahas? Mas, tadi kita membahas tentang kondisi Mbak dan harapan keluarga terhadap kesehatannya. Saya juga harus ikut terlibat dalam proses perawatan karena dukungan keluarga sangat penting untuk pemulihan Mbak Iza. Selain itu, saya bisa mengajak Mbak Iza berbicara dengan orang yang saya mengenal itu sama keluarganya dan memberi kesempatan kepada Mbak Iza untuk bercerita. Baik Mas, nanti bisa diceritakan kepada keluarga agar mereka bisa melakukan hal yang sama. Baik, Sus. Mas, besok kan kita bertemu lagi pukul jam 8. Apakah Mas bersedia? Baik, bersedia. Untuk besok, apakah Mas ingin bertemu di ruang perawat apa di sini? Baik Mas, kalau begitu saya ingin kembali ke ruang perawat ya Mas. Ya, sama-sama. Kondisi pasien data subjektif, keluarga pasien mengatakan bahwa pasien sudah lebih ikhlas dan bisa menerima keadaan yang sekarang. Data objektif, pasien tampak ikhlas dan sudah bisa menerima kenyataan bahwa harus kehilangan ayahnya. Diagnosa keperawatan berduka, tujuan dan kriteria hasil, berduka berkurang dengan kriteria hasil, verbalisasi kemampuan mengatasi masalah meningkat, verbalisasi pengakuan masalah meningkat, minat pengikut perawat atau pengobatan meningkat, kemampuan membina hubungan meningkat. Tindakan keperawatan, dukungan keluarga, merencanakan perawatan. 1. Mengevaluasikan SP1 keluarga. Observasi, mengidentifikasikan sumber yang dimiliki keluarga, mengidentifikasikan tindakan yang dapat dilakukan keluarga. B. Terapeutik, menciptakan perubahan lingkungan rumah secara optimal. Edukasi, menganjurkan menggunakan fasilitas kesehatan yang ada, mengajarkan cara perawatan yang bisa dilakukan keluarga. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan berbincang tentang keadaan Iza. Juga saya akan ajukan Ibu untuk relaksasi nafas dalam untuk menenangkan kondisi Mbak Iza sekarang sekitar 15 sampai 20 menit ke depan ya Bu. Baik. Di ruang perawat. Baik. Baik Ibu, di pertemuan kali ini saya akan mengajarkan teknik relaksasi untuk Mbak Iza. Namun sebelum itu, apakah Ibu boleh menceritakan bagaimana perbedaan sikap Mbak Iza sebelum dan sesudah kejadian itu? Ya, baik. Jadi sebelum ayahnya meninggal, Mbak Iza lebih ceria dan sering menulis. Nah, sekarang itu dia lebih banyak diam dan sering menyendiri. Baik Bu, jadi sebelumnya Mbak Iza sering mengisi waktu luangnya dengan menulis ya Bu? Iya benar, Mbak Iza sangat suka menulis. Selain kegiatan menulis, saya ingin mengetahui siapa yang selama ini memberikan dukungan kepada Mbak Iza. Ada saya, kakaknya, dan beberapa teman dekatnya sering memberikan dukungan. Saya juga ingin mengetahui kegiatan apa saja yang masih dapat dilakukan Mbak Iza untuk membantu mengurangi kesedihannya. Nah, kadang Mbak Iza itu mau menulis dan ngobrol sama kakaknya. Baik Bu,
Sumber dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar sangat penting dalam membantu Mbak Iza menghadapi masa kehilangannya. Baik Nas, kami akan terus mendukung Mbak Iza. Terus tangkap ah. Ibu dapat memberikan kesempatan kepada Mbak Iza untuk mengungkapkan perasaan yang sedang dirasakan. Baik, selama ini memang dia jarang berbicara. Ibu dapat meluangkan waktu untuk menemani Mbak Iza saat melakukan aktivitas sehari-hari. Iya, saya akan lebih sering menemaninya. Ibu juga dapat mengajak Mbak Iza kembali mengisi waktu luangnya dengan menulis seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Baik, nanti saya akan ajak Mbak Izanya menulis kembali. Oh iya Ibu, bagaimana keadaan suasana rumah setelah kepergian ayah Mbak Iza? Rumah itu jadi lebih sepi dan Mbak Iza juga sering terlihat sangat sedih. Saya menyarankan untuk sedikit mengubah suasana atau penataan rumah agar Mbak Iza perlahan dapat beradaptasi. Ya baik, nanti kami akan mencoba. Keluarga dapat mengajak Mbak Iza berkumpul bersama anggota keluarga lainnya agar tidak merasa sendiri. Oke, kami akan lebih sering berkumpul bersama. Bu, apabila diperlukan Ibu dapat berkonsultasi ke rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya. Ya baik Nurse, terima kasih atas informasinya. Apabila kondisi Mbak Iza sebelum menunjukkan perubahan atau semakin memburuk, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Oke, baik, saya akan segera mencari bantuan kalau perlu. Ibu, saya akan memberikan beberapa pilihan perawat yang dapat dilakukan di rumah. Iya, baik. Mbak Iza dapat melakukan olahraga ringan atau kembali mengikuti kegiatan sosial yang disukai. Ya, saya nanti akan mengajaknya. Selain itu, Mbak Iza dapat mengungkapkan perasaan melalui buku harian atau kegiatan menulis. Ya, itu memang kegiatan yang dia sukai. Pilihan lainnya adalah teknik relaksasi napas dalam. Apakah Ibu bersedia mempelajarinya? Ya, saya bersedia. Silakan posisikan Mbak Iza dengan nyaman, kemudian tarik napas melalui hidung, tahan 2-3 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Baik, Nurse, saya sudah mengerti. Latihan ini dapat dilakukan saat Mbak Iza merasa sedih atau cemas. Baik, nanti saya akan membantu Mbak Iza melakukannya secara rutin. Boleh Ibu ulangi apa yang sudah saya contohkan barusan? Seperti teknik pernapasan dalam. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu buat bisa berbincang dengan saya. Tetap semangat dan selalu dukungan Ibu untuk bisa ceria dan aktif lagi ya Bu. Baik